Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja pada PPG Transformasi Pendidikan Agama Islam tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Yusran Haidir, mahasiswa PPG PAI tahap 2 atau 3 tahun 2025 di LPTK Universitas Islam Negeri Mataram dengan nomor NIM 25011111818. Pada hari ini, Kamis, tanggal 9 Oktober tahun 2025, akan melaksanakan uji kinerja di SDN 46 Mataram di kelas 4 dengan materi Al-Quran Surat Al-Hujurat ayat 13. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah. Anak-anakku yang Pak Guru banggakan, pada kesempatan pagi hari ini kita akan belajar mengenai materi yang pertama, yakni mempelajari Al-Quran Surah Al-Hujurat ayat 13. Anak-anakku sekalian, sebelum kita mulai belajar, mari kita berdoa bersama yang akan dipimpin oleh salah seorang teman kalian. Ayo Gibran, silakan pimpin doanya. Siap mulai berdoa. Sebagai bukti kecintaan kita kepada tanah air kita, sama-sama yang keras suaranya. Hiduplah Indonesia Raya. 1, 2. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia, kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Silakan duduk kembali. Ya, siapa yang tidak masuk hari ini? Adakah teman-teman yang kalian yang tidak masuk hari ini? Oh, hadir semua. Alhamdulillah. Baiklah kalau gitu. Kemudian selanjutnya, mari sebelum kita mulai belajar, kita
hibur diri kita biar kita semangat dengan tepuk anak soleh. Siap? Tepuk anak soleh. Oke, kemudian ada beberapa pertanyaan yang ingin Pak Guru utarakan. Yang pertama, pernahkah kalian mendengar ayat Al-Quran dibacakan? Siapa yang pernah mendengar ayat Al-Quran dibacain? Ada yang pernah? Siapa yang pernah mendengar ayat Al-Quran dibacakan? Putri, pernah mendengar ayat Al-Quran dibacakan? Bagaimana perasaanmu ketika ayat Al-Quran dibacakan? Apa yang kamu rasakan? Soalnya indah. Ada lagi yang lain? Ada yang lain? Pernah lihat orang baca Quran? Pernah. Bagaimana perasaanmu ketika orang baca Quran? Nah, sekarang pertanyaan yang kedua. Bagaimana kalau bacaan Al-Qurannya kurang bagus atau tidak baik? Bagaimana perasaanmu? Radi. Bagus. Jadi kesimpulannya adalah Al-Quran itu harus dibaca tartil. Dibaca tartil. Apa arti tartil? Arti tartil adalah dibaca dengan menggunakan hukum tajwid. Tajwidnya yang benar, bacanya sehingga bacanya benar. Nah, oleh karena itu kita akan sekarang membahas Al-Quran surat Al-Hujurat dengan tartilnya, dengan cara bacanya. Pak Guru akan contohkan sekarang di video ya. Kalian bisa lihat di layar. Nih, lihat depan semua. Kita sekarang akan menyaksikan video pembelajaran sekilas. Sebelum Pak Guru sampai ke materi, kita akan melihat dulu video pembelajaran ini ya. Sekarang bisa disaksikan. Warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, tetap semangat belajar untuk menjadi hebat. Anak-anak calon orang-orang sukses, kali ini kita akan mempelajari materi Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti bab 1. Mari mengaji dan mengkaji Quran surat Al-Hujurat ayat 13 dan hadis tentang keragaman. Ayo amati gambar berikut. Tampak terlihat di sana ada anak-anak yang sedang asyik belajar Al-Quran. Apakah di rumah kalian juga belajar Al-Quran? Sungguh beruntung kalian yang mau belajar Al-Quran. Sebab sebaik-baik umat yakni orang yang mau belajar dan mengajarkan Al-Quran. Orang yang mau membaca Al-Quran, dia akan mendapatkan 10 kebaikan. Nah sekarang mari kita belajar membaca surah Al-Hujurat ayat 13. Anak-anak hebat, ketika kalian membaca Al-Quran, kalian harus memperhatikan makhorijul huruf dan hukum-hukum bacaan tajwid yang terdapat pada bacaan. Untuk memudahkan kita mempelajarinya, coba simak tulisan surat Al-Hujurat ayat 13 yang berwarna-warni. Kalian perhatikan huruf yang berwarna ungu, terdapat bacaan mad jaiz munfasil, harus dibaca panjang 5 harokat. Adapun yang berwarna biru, terdapat hukum bacaan mad tabi'i panjangnya 1 alif atau 2 harokat. Yang berwarna merah, terdapat bacaan gunnah, harus dibaca dengung. Sedangkan yang berwarna coklat, itu terdapat hukum bacaan qalqalah kubra. Berikutnya yang berwarna biru muda, terdapat bacaan idgham mimi atau idgham syafawi. Adapun yang berwarna biru, terdapat bacaan ikhfa hakiki, harus dibaca samar.
Berikutnya bacaan idgham di gunnah harus dibaca dengung satu alif. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha. Mari kita praktekkan pada lafaz-lafaz berikutnya. Wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum 'indallahi atqakum. Innallaha 'alimun khabir. Bacalah berulang-ulang agar kalian dapat membaca dan menghafal surat Al-Hujurat ayat 13 dengan benar. Coba kita sama-sama baca ya. Bisa? Sama-sama coba. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min zakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum 'indallahi atqakum. Innallaha 'alimun khabir. Keras suaranya. Coba sama-sama yang keras suaranya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min zakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum 'indallahi atqakum. Innallaha 'alimun khabir. Coba satu orang. Putri coba tes. Satu orang. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum 'indallahi atqakum. Innallaha 'alimun khabir. Sekarang sebelah sini. Kunci, coba kunci. Coba, jangan takut. Ya. Ayo, kunci. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu.
selanjutnya kita sambung ke artinya ya. Coba sekarang lihat, perhatikan artinya. Kita pelan-pelan ke artinya. Ya. Nah, ya. Ya ayyuha. Ya ayyuhan nasu. Wahai manusia. Inna khalaqnakum min zakarin wa unsa wa ja'alnakum su'uban wa qabaila lita'arafu. Oke. Al-Quran mengatakan, wahai sekalian manusia, sungguh kami telah menciptakan kalian dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan kami jadikan kalian semua itu orang berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, agar kalian saling mengenal satu sama lain. Lanjutannya, inna artinya akramakum indallah, di sisi Allah, atqakum innallaha alimun khabir. Ya. Oke, sekarang kita lanjutkan ke tugas kelompok ya. Pak Guru akan bagikan tugasnya. Kalian mengerjakan 2 tugas ya. Pak Guru jelaskan dulu tugasnya. Lihat ini contoh di depan. Lihat. Ini tugasnya seperti ini. Kalian tulis mana yang guna, mana yang qalqalah, mana yang mat ya. Kalian tulis nih, gunahnya ada berapa? Tulis kalimat gunahnya saja. Kemudian qalqalahnya ada berapa? Tulis qalqalahnya saja. Kemudian yang matnya ada berapa? Tulis matnya saja. Paham? Sampai sini? Paham? Ini per kelompok ya.
Ya, dua saja jawab. Perwakilan satu kelompok. Dua. Ya, tepuk tangan. Terus, mana satu lagi? Satu lagi. Ya, tepuk tangan. Lanjut kelompok 3. Kelompok 3, kasih spidolnya. Kelompok 3. Kelompok 3 maju perwakilan. Ayo, jawab 2. Mana? Ini nih, wa unsa belum? Mana wa unsa? Ya, terus satu lagi. Satu lagi. Syuban. Syuban mana Syuban? Syuban. Ya, tepuk tangan, betul. Lanjut kelompok 4. Ayo, maju. Ayo, cepat maju. Maju. 2. Lita'arofu, ayo ambil spidolnya. Lita'arofu, mana artinya? Lita'arofu. Dan bersungguh-sungguh salah. Kamu jawabnya itu. Lita'arofu, ada yang lain? Apa jawabannya? Agar saling mengenali, di atasnya nih. Ya, betul, tepuk tangan. Terakhir. Ayo, Farel. Ayo, cepetan. Andra. Wa qabaila apa? Ya, pintar. Tepuk tangan. Oke. Pada akhirnya pembelajaran kita sudah berakhir pada kesempatan pagi hari ini. Alhamdulillah, jawabannya bagus, sempurna. Ya Yohanes, hai manusia. Ya, Zakarin apa Zakarin? Apa Zakarin? Laki-laki. Kemudian waja'alnakum, menjadikan kamu. Inna, sesungguhnya kami. Wa unsa, perempuan. Soban, berbangsa-bangsa. Lita'arofu, saling mengenal. Min, dari. Khalaqakum, menjadikan kamu. Wa qabaila, bersuku-suku. Ya. Baiklah, kesimpulan pembelajaran kita pada pagi hari ini adalah bagaimana cara kita membaca Al-Quran dengan baik dan benar, dengan membaca Al-Quran dengan tartil, dengan tajwid yang baik, sehingga bacaan Al-Quran kita baca dengan indah, dengan tertata, dengan hukum bacaan tajwid yang baik dan benar. Kemudian yang kedua, bagaimana kita bisa mengartikan surat Al-Hujurat dengan baik dan benar, bisa membaca Al-Quran surat Al-Hujurat, menghafalkannya, kemudian mengamalkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Isi kandungan surat Al-Hujurat adalah Allah menciptakan manusia
berbangsa-bangsa, bersuku-suku, agar saling kenal mengenal, sehingga tidak ada di antara kita yang saling bermusuhan. Kita bisa hidup rukun, damai, aman, tentram di negeri yang indah ini. Mungkin hanya itu materi pembelajaran pada pagi hari ini. Terima kasih Pak Guru ucapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.